Setelah mendapatkan gelar terbaik 3 putra Provinsi Jambi 2021 untuk duta bahasa, ada perubahan diri ataupun ada sesuatu yang menurut Bang Ilham lebih wibawa atau apa? Silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat berjumpa kembali di Suara UM Jambi, siaran udara Universitas Muhammadiyah Jambi. Hari ini 12 April 2021, luar biasa, alhamdulillah kita kedatangan tamu istimewa, anak muda produktif yang baru saja mendapatkan gelar Duta Bahasa Provinsi Jambi di tahun 2021. Brother Ilham. Woi, luar biasa. Saya bantu. Ya, Bang Ilham. Iya. Boleh sapa-sapa dulu penggemar setia kita di podcast Suara UM Jambi. Mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan. Sekalian perkenalkan diri terlebih dahulu. Siapa dan kenapa kok bisa pakai selempang keren kayak gini nih? Siap. Silakan Bang Ilham. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan, saya Ilham Palevi, mahasiswa UM Jambi, program studi Sistem Informasi. Saat ini masih semester 4. Wow. Ya. Baik, Bang Ilham, perkenalannya singkat saja ya. Singkat aja. Untuk lebih jelasnya nanti kita ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi ya tentang apa dan bagaimana kerja ataupun aktivitas yang dilakukan oleh Bang Ilham di kampus maupun di luar kampus ya. Iya. Baik, pemirsa sekalian yang menyaksikan podcast Suara UM Jambi dan juga menyaksikan live by Instagram kita di Akbari LPS, bahwasanya seperti saya sampaikan di awal bahwa hari ini 12 April 2021 kita kedatangan Bang Ilham yang tentunya akan memberikan kisah-kisah inspiratifnya terkait kegiatan-kegiatan beliau di kampus dan juga kegiatan-kegiatan beliau di luar kampus. Dan yang pasti kita akan bahas kupas habis terkait selempang yang dikenakan ini. Masih bau-bau wangi sekali nih ya. Baru dicetak kayaknya. Baru dicetak ya. Karena pemirsa belum 1 minggu beliau dinobatkan sebagai salah satu duta bahasa terbaik Provinsi Jambi. Banyak tentunya tugas yang akan diemban oleh beliau ya. Iya. Baik Bang Ilham, saya mau tanya dulu nih tentang kegiatan-kegiatan Bang Ilham selama di kampus di masa pandemi ini apa saja nih? Kalau di kampus sih kita kan masih sistem kuliahnya masih daring kan. Jadi kita perkuliahan itu masih lewat aplikasi seperti Telegram, WhatsApp, Edmodo dan sebagainya. Yep. Tapi alhamdulillah juga untuk keseharian saya dapat dikasih kesempatan untuk bekerja di UM Jambi ya. Jadi tim kreatif di divisi humas. Oke. Ya, humas dan protokol. Tapi bukan berarti kegiatan-kegiatan yang saya laksanakan setiap hari itu menghalangi saya untuk berprestasi di luar. Asik. Iya, jadi baru kemarin sih saya dinobatkan sebagai Duta Bahasa Provinsi Jambi 2021. Jambi. Iya. Luar biasa. Jadi Bang Ilham ini selain mahasiswa juga membantu pekerjaan di bidang humas protokol di Universitas Muhammadiyah. Iya benar. Wah, hebat sekali, gak semua mahasiswa mendapatkan kesempatan demikian. Tentunya ada sesuatu hal yang lebih ataupun lain daripada yang lain dimiliki oleh Bang Ilham. Bagaimana cara Bang Ilham membagi waktu antara berkuliah dan mengerjakan aktivitas ataupun tugas-tugas dari Universitas Muhammadiyah itu sendiri? Iya. Karena di sini kita masih daring kan tadi, masih di masa pandemi, jadi untuk tugas perkuliahan tuh kita nggak terlalu terikat waktu gitu, nggak harus. Yang penting kita kerjain, kita absen, selalu aktif di kelas. Nah itu udah masuk nilai untuk di kelas sih. Kalau untuk kerja, misalkan kita lagi ada ujian atau ulangan gitu, alhamdulillah dari kampus ini cukup toleran. Jadi kita masih dikasih waktu lah untuk ngerjain tugas-tugas kuliah. Artinya status Bang Ilham sebagai mahasiswa dan untuk bekerja juga tidak bertabrakan gitu ya? Iya benar. Alhamdulillah tidak bertabrakan karena saya sendiri sih untuk manajemen waktunya lumayan baik. Sombong sekali. Itu dia, anak muda harus memiliki manajemen waktu yang baik, emosional kontrol yang baik juga tentunya ya. Dan juga sedikit-sedikit harus belajar manajemen konflik juga nanti ya. Iya, siap. Baik, Bang Ilham, tadi kita sudah buka sedikit tentang
selempang yang dikenakan yaitu gelar Duta Bahasa Provinsi Jambi di tahun 2021. Saya mau tanya dulu nih, bagaimana Bang Ilham, nanti bertahap ya saya bertanya. Saya akan mau tanya dulu bagaimana Bang Ilham bisa berada di kompetisi yang tidak biasa ini. Ini kan kompetisi yang luar biasa, artinya mereka-mereka yang mempunyai dedikasi terbaik, implementasi di lapangan maupun di kampus juga baik kaitannya dengan bahasa, karena bahasa di sini mungkin tidak cuman bahasa daerah, bahasa Indonesia atau bahasa-bahasa lain mungkin. Bagaimana Bang Ilham kok bisa ikut kesana? Oh gitu, oke. Cerita dulu nih pertama. Iya, harus cerita. Jadi kalau diam-diam aja ngapain kesini? benar. Jadi dari SMP dulu kan saya MTS tuh. Benar. Memang udah tertarik di bidang literasi. Jadi beberapa kali pernah ikut perlombaan tulis menulis tuh, alhamdulillah selalu dapat juara. Udah ada beberapa buku juga yang saya punya, tapi masih antologi sih. Untuk buku pribadi belum punya. Untuk kebahasaan itu memang sudah tertarik dari SMP, SMA. Kemudian saya coba menggali lagi nih apa sih potensi yang belum saya punya. Akhirnya saya agak melenceng dikit nih Bang, nggak apa-apa. Akhirnya kita mau bicara apa ya nih. Jadi saya pikir apa sih yang lagi dibutuhin oleh era saat ini, ternyata teknologi. Nah, saya akhirnya memutuskan untuk kuliah di Universitas Muhammadiyah Jambi, prodi Sistem Informasi. Nah, walaupun saya di lain sisi tertarik di bidang bahasa dan literasi kan. Nah, jadi nggak apa-apa tuh kalau misalkan saya lulus dari UM Jambi, gelarnya programmer yang paham akan literasi. Kan lebih kecil ya. Nah, kemudian tuh karena jiwa literasi dan kesastraan saya udah lama terpendam, terbendung. Akhirnya lihat di kompetisi ini sebelumnya dari tahun 2020 udah mulai mantau. Tapi pas 2020 itu kan masih awal-awal pandemi kan, masih untuk beraktivitas itu masih serba takut. Dan juga waktu itu masih kurang fit mau ikut seleksinya. Akhirnya diputuskan untuk di 2021 saya ikut coba lagi. Nah, ini pun dapat informasinya dapat dari dosen-dosen kita. Jadi saya kan ada gabung di ini grup debat mahasiswa kan. Di situ dosen-dosennya ngasih tahu ikutan dong untuk Duta Bahasa Provinsi Jambi. Ya udah akhirnya saya masukin lamaran ke situ. Dan ikut beberapa seleksi dari 100 peserta. 100 peserta itu satu provinsi ya? Satu provinsi, tapi mereka dari universitas-universitas ternama di Indonesia. Ada yang dari UI, Unpad. Serius loh? Iya. Artinya mereka bisa ikut di sana, mau kuliahnya di mana aja, yang penting mereka anak Jambi gitu? Anak Jambi, dan mereka punya dedikasi tinggi di bidang literasi dan bahasa. Luar biasa. Artinya, terus saya masih cerita lagi. Akhirnya dari sekitar 100 itu di seleksi awal itu kita ada tes UKBI. UKBI ini uji kemahiran berbahasa Indonesia. Kalau versi asingnya itu TOEFL. Seperti tes TOEFL gitu kan. Dites, dapat skornya, kemudian disuruh untuk buat esai, langsung ditembak di hari itu, langsung disuruh buat dalam beberapa menit gitu, buat, kemudian besoknya ditelepon, Ilham lulus untuk ini seleksi kemarin, jadi bisa lanjut ke selanjutnya itu berapa besar ya? 30 atau 60 besar. Dari 100 peserta kemudian diperkecil menjadi anggaplah 60 besar ya? Iya, 60 besar. Itu selanjutnya kita dikasih Santiaji. Santiaji ini adalah pembekalan. Kita dikasih pembekalan mengenai bicara publik, kemudian dikasih pembekalan tentang desain dan publikasi dan sebagainya sih. Iya. Untuk bekal kita sendiri sih turun ke lapangan. Gimana sih kalau kita jadi duta bahasa kalau kita sudah di lapangan gitu. Artinya apa yang dilakukan oleh Brother Ilham ini pertama itu yang pasti ada restu dari kampus itu sendiri ya. Benar. Dan bahwasanya untuk memunculkan kepercayaan diri juga kita membutuhkan motivasi dari orang yang ada di sekitar kita tentunya. Benar. Karena saya menangkapnya di sini karena di tahun 2020 sebenarnya Bang Ilham sudah ada keinginan. Iya benar, sudah ada mungkin keinginan. motivasi dari diri sendiri kurang dan belum ada support dari lingkungan sekitar. Jadi akhirnya tertunda di tahun 2021 ini. Oke. Baik, Bang Ilham. Tadi yang menarik saya tangkap di sini bahwasanya Bang Ilham sangat ingin untuk menggali potensi dirinya di bidang apa saja ini. Tadi keterkaitannya dengan jurusan yang diambil dan hobinya itu mungkin agak berbeda, namun tidak menutup kemungkinan itu bisa disatukan nanti. Benar sekali, benar. Di era zaman digitalisasi sekarang ini. Nah,
Bang Ilham, setelah tadi 160 diperkecil mendapatkan pembekalan tersebut tentunya untuk nanti dipakai ya Iya. di malam penobatan tentunya. Nah, pengalaman-pengalaman apa saja yang menarik menurut Bang Ilham selama melaksanakan kegiatan tersebut di Santi Haji itu sendiri? Oh gitu. Nah, jadi pengalaman yang paling menarik itu pertama UKBI pasti. Karena di UKBI itu saya benar-benar baru pertama kali ikut uji kemahiran berbahasa Indonesia, dan di situ memang soal-soalnya lumayan sulit, Pak. Soal-soalnya lumayan sulit. Ya. Kemudian yang menarik selanjutnya dari kegiatan kemarin sih waktu di wawancara. Wawancara kita langsung diwawancarain langsung oleh kepala Badan Bahasa, Oke. sama dari psikolog asosiasi psikolog. Di situ sih menariknya, dan juga dapat teman-teman baru. Nah, itu yang paling penting. Itu dia. Artinya kita memiliki teman baru, pengalaman baru, dan juga tentunya perbendaharaan pengetahuan yang baru lah ya. Benar ketemu orang baru dari latar belakang yang berbeda kan, jadi bisa saling bertukar informasi ya. Luar biasa Bang Ilham ya. Jadi kemudian boleh dong saya, karena itu kaitannya dengan bahasa tadi ya, boleh dong sapa-sapa teman-teman kita dengan menggunakan bahasa bahasa apa yang selain bahasa Indonesia. Oh, selain bahasa Indonesia. Coba sapa-sapa kalau muda ataupun siapapun yang menyaksikan live Instagram maupun podcast Suara UM Jambi ini dengan bahasa selain bahasa Indonesia. Berikan mereka kata-kata motivasi. Oke dong. Apa ya? Hello everybody. Asik. Ada translate-nya sih. Ada translate-nya. Hello everybody. Aduh, apa nih Bang? Bebas. Terserah mau diucapkan apa aja terserah. Always follow your dream because you are the one that create your dream. So you have to follow your dream, motivate yourself to follow that dream. Oke. Make dream come true. Oh my god. Artinya Bang Ilham mengajak kita semua di sini agar terus menggali mimpi-mimpi Iya, kita itu, benar. dan ciptakan mimpi-mimpi kita itu menjadi nyata. Iya benar. Benar. Nice. Kan mimpi gak ada yang salah kan? Bermimpi gak ada bayarannya. Ya. Dan mimpi itu sendiri akan menjadi nyata ketika kita sudah bangun. Benar. Kalau kita tidur terus gak bakal nyata. Iya, hanya jadi mimpi doang. Tuh, kita harus bermimpi seindah mungkin mimpi kita, namun realisasikan mimpi kita itu ketika kita bangun dari tidur. Iya benar. Jangan tidur terus. Mimpinya nggak nyata ya. Iya. Baik, Bang Ilham. Kan kita tahu bahwasanya Jambi Jambi itu sendiri merupakan satu provinsi yang sangat kental dengan adat istiadat Melayunya. Iya benar. Nah, bagaimana menurut Bang Ilham itu sendiri bahwasanya Jambi ini dengan bahasa Melayu yang sebenarnya ada di Jambi, melihat situasi dan kondisi saat ini bagaimana menurut pandangan Bang Ilham itu sendiri? Untuk bahasa di Jambi sendiri sih sebenarnya udah mulai banyak yang tergerus, karena kita kan mulai terekspos dengan bahasa-bahasa asing, kemudian bahasa-bahasa gaul atau bahasa alay kan. Asik. Nah, jadi disinilah peran kita sebagai duta bahasa itu untuk menggalakkan lagi, untuk menyemangati lagi para pemuda ataupun masyarakat luas agar kita itu dapat tidak malu untuk menggunakan bahasa daerah sesuai kondisinya ya. Tapi kalau kita di situasi formal gini kan, kita harus mengutamakan bahasa Indonesia. Nah, untuk bahasa daerah Jambi sendiri sih salah satu warisan kebudayaannya itu ada aksara incung. Tahu nggak Bang? Nggak tahu. Oh. Kasih tahu dong. Kita di sini juga mau tahu aksara incung itu apa. Jadi itu kan gunanya duta bahasa kita di sini ya kan. Iya. Jadi aksara incung ini adalah salah satu warisan tak benda yang dimiliki oleh Provinsi Jambi, khususnya itu di daerah Kerinci. Daerah Kerinci ya. Itu sudah diresmikan dari 17 Oktober tahun 2014. Tapi sayangnya itu tuh mulai punah gitu Bang, karena penggunanya itu sudah nggak ada, bahkan penuturnya pun sudah nggak ada. Padahal itu salah satu bahasa yang aset kita gitu loh. Benar. Karena kita tahu sendiri bahwasanya Kerinci merupakan satu daerah yang memiliki nilai budaya, karena di Kerinci juga merupakan suku Melayu tertua di dunia. Iya, ya. benar. Dan mungkin itulah sumber daripada aksara incung itu sendiri ya. Benar sih Bang. Nah, sejauh ini aksara incung sendiri terus terang saya belum masih sama-sama juga nih.
ada nggak tentang aksara Incung itu sendiri yang dibahas tentang pembekalan teman-teman itu, atau mungkin Duta Bahasa Provinsi Jambi 2021 ini harus bisa mengimplementasikan di lapangan apa itu aksara Incung, karena mereka sendiri, saya sendiri ketika mendengar apa, saya berekspektasi sendiri saja, saya bernuansa dengan pikiran saya sendiri. Nah, kalau diperjelas lagi apa itu aksara Incung, misalnya contohnya bagaimana, apa yang dilakukan, nah, silakan. Untuk aksara Incung ini memang sedikit berbeda dengan alfabetis yang kita punya di bahasa Indonesia. Mereka itu lebih pada penggabungan antara dua huruf gitu Bang. Jadi misal kata la, ma gitu-gitu. Jadi kita nggak punya, jadi di aksara Incung ini nggak ada konsonan kayak E, B, C gitu-gitu nggak ada. Terus juga, ya itu makanya dari kita di Jambi ini mulai kekurangan minat untuk belajar bahasa itu. Nah, kami dari Duta Bahasa Provinsi Jambi untuk saat ini kita memang belum membahas mengenai strategi apa yang mau kita lakukan. Insya Allah kedepannya mungkin akan dibahas lagi. Gitu sih Bang. Baik, artinya salah satu tujuan terbentuknya ataupun diadakannya Duta Bahasa setiap tahun ya, itu untuk mengangkat nilai-nilai budaya yang ada di Provinsi Jambi khususnya, termasuk bahasa dan juga tidak menutup kemungkinan juga mungkin selain bahasa juga budaya-budaya lain ya. Nah, Bang Ilham mungkin ada sesuatu trik yang mau disampaikan ataupun kata-kata yang mau disampaikan sama kita semua yang menyaksikan podcast dan juga Instagram kita saat ini. Saran juga boleh kepada kaula muda yang saat ini menyaksikan, apa saran-sarannya keterkaitannya dengan penggunaan bahasa dan juga tentunya apa yang akan dilakukan ke depan untuk menunjukkan jati diri kita, mengembangkan potensi diri kita ini sebagai anak Jambi. Oh gitu. Siap. Nah, jadi kita ini sebagai bangsa Indonesia itu punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia ini merupakan poin utama ataupun komponen yang paling utama di dalam suatu bahasa, di Indonesia. Karena kita harus mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, serta menguasai bahasa asing. Untuk pemuda di Jambi khususnya, jangan malu untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar di ruang publik. Dan juga jangan malu untuk, kalau kalian itu mempunyai dialek ataupun logat bahasa Jambi yang kental, itu jangan malu. Itu merupakan identitas kita. Jangan sampai hilang, karena ini salah satu pembeda kita dengan negara-negara lain. Negara-negara lain itu nggak punya ragam bahasa yang kayak kita miliki. Dan juga jangan lupa untuk selalu menguasai bahasa asing, karena kita kan berperan sebagai warga dunia ya. Salah satu jendela untuk menguasai ilmu pengetahuan itu kan melalui bahasa asing. Jadi jangan lupakan untuk selalu menggunakan bahasa Indonesia di ruang-ruang lingkup formal ataupun di ruang publik. Kemudian jangan malu untuk menggunakan bahasa daerah dan tetap kuasai bahasa asing. Artinya Tridharma bahasa itu harus betul-betul Trigatra bangun bahasa. Trigatra ya? Iya. Gimana? Trigatra bangun bahasa. Trigatra bangun bahasa. Jadi bahasa asing ada, bahasa Indonesia ada, dan juga bahasa ibu kalau kita bilang. Bahasa ibu kita. Bahasa daerah kita juga tetap harus kita budayakan. Bang Ilham ini asik juga kan. saya tahunya diam-diam ngomong, ketika kalau diajak di ruang podcast nyaman juga saya. Baik, kita tadi udah bahas Bang Ilham kegiatan-kegiatannya di kampus apa saja, kemudian support dari kampus sendiri terhadap kegiatan-kegiatan Bang Ilham yang ada di luar, juga pengalaman Bang Ilham terkait dengan penyisian 100 dan sehingga menjadi gelar ataupun memiliki gelar terbaik 3 ya. Wow, terbaik 3 putra Duta Bahasa Provinsi Jambi 2021. Nah, Bang Ilham, tentunya ada rasa. Rasa apa ini? Tentunya ada sesuatu yang dirasakan ketika Bang Ilham memiliki gelar, dan tentunya ada tanggung jawab tersendiri ya.
saya tidak menyebutnya itu beban, karena kalau kita menyebutnya beban seolah-olah itu berat. Saya menyebutnya tanggung jawab, karena yang tanggung jawab itu harus kita kerjakan. Nah, setelah mendapatkan gelar terbaik 3 putra Provinsi Jambi 2021 untuk duta bahasa, ada perubahan diri ataupun ada sesuatu yang menurut Bang Ilham lebih wibawa atau apa? Silakan. Iya. Untuk prestisi karena saya sudah memegang Samir ini sih tentu ada, karena saya harus lebih menjaga diri. Maksudnya gini, kita sebagai duta bahasa berarti kita lebih memiliki poin lebih kan. Benar. Untuk mengedukasi masyarakat tentang penggunaan bahasa. Itu salah satunya. Kemudian yang kedua, untuk tanggung jawab sih gimana nih maksudnya tanggung jawab? Boleh diperjelas sedikit? Ya, jadi kan gini, berketerkaitannya dengan bahasa kan. Masyarakat luar itu tahunya kan ketika kita memiliki gelar duta bahasa, mereka pasti menanyakan sesuatu hal dong kita kan. Nah, tanggung jawab itu maksudnya kita harus bisa menjelaskan secara detail apa yang mereka mau. Jangan ketika ditanya, ya nanti ya lihat aja di Google. Nah, kan ada kan bahasa-bahasa gitu kan. Bang Ilham, bahasa asli Jambi itu sebenarnya bahasa apa? Oh, kau nih malasnya gue. Kayak gitu ya. Gimana? Kita memang sebelumnya kan dikasih Santi Haji pembekalan mengenai penggunaan bahasa yang baik dan benar. Baik ini dalam segi konteksnya, benar itu dalam segi kaidahnya. Nah, jadi memang banyak sekali kita temui di luar sana penggunaan bahasa yang salah. Ataupun yang sebenarnya tidak logis. Contohnya kayak kata-kata gini, hati-hati banyak kecelakaan. Nah, itu kan sebenarnya itu kan kalau dilihat secara sepintas memang benar sih. Tapi kalau kita kaji lebih dalam, masa di saat itu sedang ada banyak kecelakaan, padahal itu kan hanya imbauan semata kan. Jadi yang saya rasakan setelah ikut duta bahasa ini lebih sadar mengenai isu-isu kebahasaan yang ada. Kemudian juga penggunaan bahasa yang baik dan benar di dalam ruang lingkup formal ataupun di ruang publik. Itu sih. Iya, hati-hati banyak kecelakaan. Yang baik, yang benernya gimana nih? Yang benernya hati-hati daerah rawan kecelakaan bisa gitu. Oh, gitu ya. Hati-hati banyak kecelakaan. Kalau banyak kecelakaan berarti saat itu lagi ada kecelakaan. Itulah gunanya pentingnya penggunaan bahasa yang tepat di situasi yang tepat, dan juga tentunya kaedah bahasa itu sendiri bisa gampang dimengerti oleh mereka yang membacanya ya. Benar-benar. Nah, di era zaman digitalisasi saat ini, bahwasanya kita tahu bahwasanya penggunaan sosial media, Android khususnya maupun komputer dan juga laptop membuat manusia cenderung untuk malas membaca buku ataupun koran di situasi saat ini. Nah, bagaimana kecenderungan ini menurut Bang Ilham sebagai duta bahasa melihat situasi dan kondisi seperti yang saat ini? Oh iya, siap. Kita tahu kan kalau Indonesia ini merupakan salah satu negara dengan tingkat literasi yang paling rendah. Dari 77 negara, kita ada di posisi 72. Salah satu yang paling rendah. 10 besar dong. Bawah 10 besar banget. Jadi untuk literasi kan ada beberapa macam. Salah satunya itu ada literasi digital. Untuk membaca literasi dalam bentuk digital sih nggak masalah, karena kan kita sudah masuk ke dalam era teknologi kan. Semua serba digital, bahkan buku pun buku digital kan. Tidak masalah sih selama yang kita baca itu baik, kemudian kita untuk menyampaikannya kembali itu benar gitu. Maksudnya kita tidak mencampurkan bahasa, atau istilahnya tuh fenomena campur kode. Jadi fenomena campur kode ini kita ngomong tuh nanti diselipin dengan kosakata dari bahasa asing atau bahasa daerah gitu. Jadi kalau kita dalam suatu forum diharuskan bahasa Indonesia, ya bahasa Indonesia. Tapi kalau misalkan kita diminta untuk berbahasa asing, bahasa asing gitu. Tapi artinya di situasi dan kondisi saat ini di era 4.0 seperti sekarang ini nggak masalah ya kita membaca dengan menggunakan alat digital maupun dengan membaca konvensional seperti itu biasa ya? Sudah tidak biasa kan, karena untuk Android ataupun handphone sendiri kan selalu kita pegang kan. Benar. Kita malah lebih jarang membawa buku kemana-mana. Iya. Iya. Oke. Banyak sekali informasi dan juga wawasan yang sudah diberikan oleh Brother Ilham di sini kaitannya dengan bahasa.
beliau sebagai duta bahasa terbaik ketiga Provinsi Jambi tahun 2021 dan belum berumur 1 minggu ya? Belum, baru 2 hari yang lalu. Baru 2 hari yang lalu. Iya. Berarti ini first time Bang Ilham datang Iya, ke ini podcast ya. kegiatan pertama ini. Seru dong. Mudah-mudahan setelah ini banyak podcast yang lain mengundang Bang Ilham untuk keterkaitannya diskusi masalah bahasa. Kebahasaan. Ya, amin. Mohon izin pihak terkait kami mengambil beliau terlebih dahulu untuk podcastnya ya, karena memang kami butuh orang-orang cerdas brilian seperti ini, anak-anak muda, dan juga tentunya maksud dan tujuan kita sebenarnya untuk memberikan informasi dan menginspirasi ya. Iya, benar-benar. Bang Ilham, cita-cita nih ataupun keinginan Bang Ilham ke depan terkaitannya dengan bahasa ini tadi untuk anak-anak ataupun adik-adik kita yang masih duduk di SMA, SMP, apa cita-citanya? Cita-citanya sih untuk agar kaula muda di Indonesia khususnya di Jambi itu lebih tertarik mengenai kebahasaan dan isu-isu yang ada mengenai kebahasaan ini, karena bahasa Indonesia itu sendiri merupakan identitas negeri kita dan jati diri bangsa yang jika kita tidak berani untuk menggunakannya ataupun selalu menggunakan padanan kata asing ketimbang padanan kata yang ada di Indonesia, itu akan mematikan bahasa Indonesia ataupun menggerus bahasa Indonesia. Oh, gitu. Kan kita sering tuh contohnya kata-kata yang bahasa asing sebenarnya ada padanannya dalam bahasa Indonesia gitu. Contohnya seperti ini kita sebutnya apa ini? Headphone. Ini padahal di padanan kata bahasa Indonesia ini disebut dengan perangkat jemala. Jemala, iya. Ini pelantang ini namanya. Justru perangkat jemala itu nggak populer ya. Masih asing kan. Di situlah makanya peran kami sebagai duta bahasa untuk mempopulerkan padanan-padanan kata tersebut. Ini menarik ini. Karena justru yang ada di Indonesia penyebutan bahasa-bahasa Indonesia itu sendiri yang harusnya kita kembangkan. Iya, kenapa kita menggunakan istilah-istilah asing kenapa harus mengglorifikasi bahasa-bahasa asing gitu, seolah-olah bahasa Indonesia ini tidak menjual. Padahal enggak loh, banyak kata-kata bahasa Indonesia itu yang bisa untuk yang lebih indah, lebih bagus untuk kita gunakan dan kita populerkan. Benar sekali. Kalau bahasa Indonesia apa? Ini cangkir sih, tetap cangkir. Ya. Kalau ini tadi apa? Pelantang. 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 Sebenarnya terlihat lucu karena jarang kita dengar. Iya. Dan itulah tugas teman-teman dari Duta Bahasa ya untuk mengeksplor dan memberikan informasi ini seluas-luasnya. Iya. Karena tidak semua tahu. Benar sekali. Atau mungkin mungkin memang di pendidikan bawah mungkin kurang juga dibahas masalah seperti ini. Mungkin saja sih, karena kan mungkin dari tenaga pendidik kita yang kurang pemahaman. Kan kadang-kadang tenaga pendidikan adalah salah satu gerbang kita untuk mengetahui ilmu pengetahuan kan. Kalau misalkan saya pun tidak menyalahkan tenaga pendidikan secara merata sih, tetapi mereka kan kadang-kadang masih sering menggunakan kata-kata bahasa daerah ataupun bahasa asing dalam menyampaikan pelajaran. Nah, mungkin dari situ sih gerbangnya. Kemudian juga salah satunya dari teknologi, karena akses komunikasi kan yang semakin mudah ini membuat kita abai akan bahasa Indonesia. Benar. Sebenarnya maksud dan tujuan kita di sini menyampaikan ini bukan maksud untuk mengkoreksi atau apapun. Iya. Karena cuma kita berbicara di sini untuk menyesuaikan, menyelaraskan situasi dan kondisi yang ada saat ini. Iya. Ya. Baik, Bang Ilham sendiri ya, setelah memiliki gelar Duta Bahasa terbaik 3 Provinsi Jambi, itu untuk yang putra atau putra-putri digabung atau gimana ya? Kategorinya tentu berbeda. Putra-putra, putri-putri. Jadi total ada 14, itu 7 pasang. Oh, 7 pasang. 7 pasang putra dan Ilham putri. sendiri berpasangan dengan anak mana? Dia itu alumnus magister Universitas Pajajaran. Serius loh? Serius. Kalau nggak salah sekarang masih jadi asisten dosen kalau nggak salah. Di Unpad. Wow. Iya. Artinya walaupun beliau nanti stay-nya nggak di sini dong? Karena masih pandemi kan, jadi masih di Jambi. Tapi kita nggak tahu kan di masa yang akan datang. Artinya kan koneksitas informasi dan juga silaturahmi tetap terjaga. Tetap terjaga. Artinya mereka setelah mendapatkan gelar itu sendiri, seperti yang saya katakan di awal tadi, tanggung jawab nih. Iya, tanggung jawab. Artinya justru lebih bagus sebenarnya ketika mereka terbang keluar daripada daerah. Karena di situ mereka memiliki kesempatan untuk menyebarluaskan informasi terkaitannya dengan bahasa yang ada di Jambi itu luar. Benar. Bang Ilham sendiri selain menjadi duta bahasa di tahun 2021 ini,
ada nggak gelar-gelar sebelumnya di ajang-ajang yang sama mungkin atau sejenis yang pernah? Ajang-ajang yang sama sih belum sih, tapi tahun kemarin 2020 itu sempat ikut ajang pertukaran pemuda antar negara, walaupun belum dapat kesempatan untuk apa sih namanya, untuk mengunjungi negara lain. Asik. Tapi saya mendapat peringkat itu terbaik 6 dari 100 peserta ya. Terbaik 6 itu untuk provinsi, kabupaten atau nasional? Seprovinsi. Terus nanti yang utama, yang juara satunya itu baru dapat kesempatan untuk mewakili Indonesia di luar negeri. Tahun kemarin sih di Australia mereka. Wih, asik ya. Duta pemuda ya? Pertukaran pemuda. Terbaik 6 di tahun 2020. 2021 sudah duta bahasa terbaik 3. Dulu ya. Artinya memang betul-betul pemuda produktif dan berprestasi ya, Bang. Ilham kita ini yang ada di sini tentunya banyak sekali pengalaman beliau, walaupun orangnya cukup merendah, saya lihat pura-pura gak ada ya. Ternyata ketika kita dudukkan di ruang podcast banyak sekali potensi-potensi diri beliau yang belum terkupas, dan saya terus terang baru tahu apa yang dimiliki oleh potensi dirinya Bang Ilham itu sendiri ketika duduk berbarengan di sini. Bang Ilham, saya mau tanya nih. Tadi kan Bang Ilham memiliki hobi literasi. Iya. Kuliah di jurusan yang tidak setara dengan hobinya. Iya kan? Beda sih. Nah, sebenarnya cita-cita Bang Ilham apa? Aduh, bahas cita-cita nih. Iyalah. Apa ya kalau cita-cita? Sebenarnya nggak tahu saya. Sebenarnya banyak sih, banyak yang bisa saya lakukan. Apa sih yang saya inginkan? Sebelumnya pas saya kan dari SMK itu jurusannya sekretaris atau administrasi perkantoran. Jadi di bidang ekonomi. Terus pernah juga bekerja di instansi-instansi yang berkaitan dengan ekonomi. Awalnya sih pengennya di bidang di bidang keuangan. Kemudian setelah saya pikir-pikir, untuk apa sih belajar keuangan di saat saya sudah paham gitu loh kondisi lapangannya gimana. Sebelum saya pernah jadi admin perpajakan. Terus saya mikir apa sih yang masih kurang nih? Ternyata di bidang teknologi. Saya cari kampus-kampus yang bisa untuk mengakomodasi mengenai teknologi ini kan. Salah satunya ada di Universitas Muhammadiyah Jambi. Iya. Kemudian karena saya juga, jadi saya tuh hobinya banyak. Tapi saat ini sih fokusnya pengen jadi desainer. Alhamdulillah dikasih wadah dari UM Jambi untuk menyalurkan bakat ini. Jadi sekarang saya di tim Humas tadi kan, sebagai di tim kreatif khususnya di bidang desain grafis. Luar biasa ya. Hobinya banyak. Salah satunya desainer dan juga tadi membaca. Dan membaca sudah terbukti bahwasanya beliau sebagai terbaik 3 di Provinsi Jambi di tahun 2021 ini. Dan desain grafis di Humas dan Protokol Universitas Muhammadiyah Jambi. Dan tentunya juga kuliahnya tetap jalan. Boleh ya, Bang Ilham. Bang Ilham. Tadi saya udah nanya nih tentang kuliah, tentang segala macam. Saya mau tanya nih, Bang Ilham sudah punya pacar belum? Waduh, yang tanya kita ini atau menyaksikan live Instagram saya ada yang nanya nih. Saya nggak bisa soalnya baca-baca di sini kan, terlalu jauh jaraknya. Maksudnya kalau pacar belum? Belum sih itu saat ini karena masih masih banyak fokus yang teralihkan. Iya, masih banyak mimpi yang belum tercapai juga. Itu dia. Belum. Jadi saya lihat di sini ada yang nanya soalnya di Instagram saya. Jawabannya belum ya, Bang? Masih belum. Boleh buka Instagramnya di sini boleh? Iya, mau buka Instagramnya beliau silakan dulu. Boleh di @ilfitra. ILVITRA. Iya. Apalagi ulangi nggak dengar tuh. @ilfitra ILVITRA. Itu dia. Aduh. Pertanyaannya tidak terduga ini. Sangat tidak terduga. Iya. Terus Bang Ilham, keterkaitannya dengan duta bahasa yang sudah menjadi gelar Bang Ilham di tahun 2021 ini terbaik 3. Apa yang ingin Bang Ilham lakukan di kampusnya Bang Ilham keterkaitannya dengan duta bahasa ini? Oh gitu. Pasti ada kan? Ada. Silakan. Berkenaan
berkenaan dengan itu sih, saya ingin memanfaatkan jabatan yang saya miliki saat ini kan untuk mengedukasi masyarakat, khususnya sih di lingkungan kampus dulu gitu, tentang penggunaan bahasa yang baik dan benar. Karena kan saya di desain grafis tuh, jadi saya mau mengedepankan penggunaan bahasa-bahasa di pamflet yang saya buat, gitu. Jadi memanfaatkan antara teknologi dan literasi. Asik. Biasa ya, menggunakan dua skill yang beliau miliki sebagai seorang literatur dan juga sebagai seorang desain grafis untuk disebarluaskan melalui sosial media dan juga tentunya untuk dipajang di tempat-tempat yang layak untuk dipasang itu semua ya. Boleh Bang Ilham. Cita-citanya cukup mulia ya. Belum punya pacar lagi. Baik, kemudian ada satu pertanyaan terakhir yang ingin saya sampaikan sama Bang Ilham itu sendiri. Sebelum nanti Bang Ilham memberikan closing statement ya, saya mau kasih satu pertanyaan terakhir. Mungkin nggak kira-kira Bang Ilham mengadakan ataupun membuat event serupa namun tingkat kampus? Oh, boleh tingkat kampus ya? Boleh sih Bang, karena saya lihat untuk animo dari mahasiswa UM Jambi ini sendiri mungkin karena belum terekspos mengenai kompetisi ini. Jadi saya ingin membuat suatu kegiatan yang mengenalkan mereka terlebih dahulu mengenai aspek kebahasaan ini tadi. Nanti mungkin bisa disaring juara 1, 2, 3 atau mungkin semua finalis yang ikut kita berangkatkan untuk mengikuti ajang ini. Artinya cita-cita itu ada ya? Ada sih. Dan mungkin sangat dilakukan di kampus ini. Karena dari UM Jambi kayaknya belum ada dari angkatan sebelum-sebelumnya duta bahasa. Iya, yang ada kan mungkin kayak Bujang Gadis, Deka Gendris dan sebagainya kan. Banyak sekali. Banyak sekali. Tapi untuk duta bahasa ini kayaknya belum ada dari angkatan kita. Artinya dari kampus kita ya. Artinya keterlibatan Mas Ilham sebagai salah satu duta bahasa Provinsi Jambi nanti akan coba diimplementasikan di kampus ini ya. Benar-benar. Jadi saya ini sebagai percontohan gitu loh, sebagai pionir untuk teman-teman sekalian agar lebih bersemangat lagi untuk mengikuti ajang-ajang yang serupa, khususnya duta bahasa. Benar. Gitu. Baik, pemirsa sekalian yang menyaksikan Suara UM Jambi, siaran udara Universitas Muhammadiyah Jambi dan juga live Instagram Akbari LTS. Kita tadi sudah kupas habis keterkaitannya dengan Brother Ilham yang memiliki segudang prestasi baik itu di pertukaran pemuda di seluruh dunia tentunya dalam Provinsi Jambi, dan juga beliau juga baru saja mendapatkan gelar terbaik 3 duta bahasa Provinsi Jambi ya. Banyak sekali cerita-cerita inspiratif yang sudah beliau sampaikan kepada kita semua dan tentunya sangat-sangat bermanfaat. Dan di sini di akhir podcast kita ini saya ingin mendengarkan satu closing statement yang akan disampaikan oleh Bang Ilham. Saya kasih kesempatan waktu selama 3 jam. Lama sekali ini. Berbusa ini. Silakan Bang Ilham untuk menyampaikan closing statementnya dengan waktu disesuaikan. Untuk teman-teman sekalian, khususnya pemuda Jambi, jangan malu untuk selalu menggunakan bahasa ibu kita, bahasa daerah, dimanapun kalian berada dalam kegiatan sosialisasi masyarakat, dan jangan malu pula untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar di ruang publik ataupun di situasi formal, dan tetap kuasai bahasa asing karena kita adalah warga dunia yang ingin berpartisipasi terhadap kemajuan dunia ini. Terima kasih. Nah, itu dia, kuasai bahasa asing dan juga jangan lupa ataupun jangan malu untuk menggunakan bahasa daerah kita, dan tetap prioritaskan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan negara kesatuan Republik Indonesia tentunya ya. Terima kasih Bang Ilham atas kesediaan waktunya kami undang di podcast Suara Universitas Muhammadiyah Jambi, dan mohon maaf kepada pemirsa semua karena keterbatasan ruang dan waktu kita. Untuk lebih jelasnya nanti silakan tadi hubungin Instagramnya beliau ya. Iya. boleh silakan. Sekali lagi terima kasih, saya Rahmat Akbari dan Ilham Palevi pamit undur diri. Wassalamualaikum.